Yang saya sayangkan adalah bahwa Tilik itu penuh dengan hoax gitu. Selamat ketemu lagi di Talk Slow. Nah, baik kita, Bung. Talk Slower dimanapun Anda berada. Oke, kita punya ini ya, punya sapaan khas untuk penonton Talk Slow. Namanya Talk Slower. Talk Slower. Ya. Dimanapun Anda berada. Kesempatan hari ini kita akan ngobrol banyak dengan teman-teman yang katanya sih suka nonton film, Bung. Ya. Nah, ini. Dan temanya masih kita ngobrolin kesempatan kita soal Tilik. Kemarin kita ngobrol dengan film yang viral itu ya. Iya, film yang viral itu. Kita ngobrol dengan penulis naskahnya. Kayaknya kurang lengkap kalau Tilik ini tidak dikomentari atau diobrolkan dengan orang-orang yang memang suka nonton film. Gimana sih apresiasinya? Dan mereka ini bukan orang biasa, walaupun suka nonton film, tapi punya pengalaman-pengalaman background yang lumayan tajam lah kalau mau untuk ngupas sebuah film. Nah, karena Tilik ini menampilkan banyak tokoh-tokoh perempuan, episode kali ini saya menampilkan seorang yang memang dulunya pernah aktif di sebuah organisasi atau aktivis perempuan gitu. Namanya Mbak Fitri. Saya juga belum begitu kenal. Nanti saya tanya. Makanya kenalan, Bro. Makanya sekarang kenalan. Nah, Mbak Fitri. Iya, Mas Uyun. Sudah nonton film Tilik ya? Sudah 3 kali. Sudah 3 kali ya. Hafal betul ya. Hafal dari betul. awal sampai akhir itu. Bahkan dialognya yang. Dialognya. Gimana, Mbak? Pengalaman jenengan nonton film Tilik? Apa yang bisa di-share lah pengalaman dengan nonton film Tilik. Kalau saya sih waktu nonton film Tilik sih ya langsung gimana ya, langsung bisa istilahnya tuh can relate gitu loh, Mas. Jadi kayak ya itu tuh kayak keseharian yang sering saya lihat atau sering saya rasakan gitu. Dan kalau tadi dibilang dari pengalaman perempuan gitu ya kan saya juga tinggalnya di Bantul gitu, di desa di Bantul gitu ya. Saya justru melihat ya sebenarnya memang perempuan itu cara-cara perempuan itu kalau yang saya lihat di film Tilik menurut saya ya itu merangkul semuanya, Mas. Jadi kalau di situ kan tampak ya semua orang tuh ya diikut sertakan di situ. Semua orang tuh diterima gitu loh, Mas. Jadi misalnya kita lihat tuh tokohnya kan misalnya Butejo yang seperti itu kan bisa dibilang dia mungkin nyinyir apa gimana, terus mungkin Yuneng yang dia sibuk mengklarifikasi, terus ada itu yang siapa itu Yunah yang dia nggak bisa naik truk, dia muntah-muntah. Yusam yang dia menceritakan masalah pribadinya. Ya kalau di masyarakat tuh, kalau menurut saya ya cara-cara perempuan tuh ya semua dianggap sebagai bagian dari masyarakat aja, bahwa ya itu manusiawi aja gitu, bahwa orang itu ya memang bermacam-macam dan itu adalah bagian dari kita semua gitu sih. Jadi itulah yang bikin kemudian saya bisa relate gitu dengan film itu sih, dan senang nontonnya sih kalau saya ya. Mungkin awalnya sih yang bisa saya tangkap itu. Jadi, kalau dari pengalaman Mbak Fitri berkecimpung di aktivis perempuan ya, organisasi aktivis perempuan, bagaimana sosok-sosok yang ditampilkan di film Tilik itu? Kan banyak tuh orang yang wah ini menyinggung perempuan atau Butejonya yang gitu, ada yang nggak setuju lah dengan film itu. Kalau dari sisi jenengan yang pernah aktif di organisasi perempuan, ada yang atau jenengan dulu nih sebagai perempuan tersinggung nggak sih dengan tokoh-tokoh perempuan yang ditampilkan sedemikian rupa di film Tilik? Kalau saya pribadi ya saya nggak tersinggung, karena justru di situ saya melihat ya semuanya itu yang tadi saya bilang ya manusiawi gitu loh, Mas, nggak hitam putih. Karena kalau yang saya ketahui ya ya kita tuh melihat suatu manusia tuh ya nggak hitam putih. Jadi kayak di semua tokoh di situ tuh saya pikir
semua semuanya tuh ya ada benarnya, ada tidak benarnya. Semuanya ada mengatakan fakta, ada ya, mengatakan hoax juga di situ. Jadi ya saya melihatnya sebagai ya memang seperti itu realitasnya gitu. Menurut saya sih nggak ada ya orang yang kemudian dia selalu benar semua yang diomongin fakta, terus sementara orang yang satu dia selalu salah dan hoax, terus kayak nggak ada deh. Kalau manusia pada kenyataannya tuh ya termasuk saya, mungkin termasuk bapak-bapak di sini ya mungkin kadang walaupun itu mungkin nggak mas-mas walaupun mungkin nggak disadari atau nggak disengaja tuh ya mungkin pada satu kesempatan tuh kita nyebarin hoax juga walaupun nggak sengaja ya. Misalnya kita nerima informasi dari di grup BA, terus kita ini ya seru terus kita share, ternyata itu hoax, kan kita tidak bermaksud begitu kan sebenarnya, tapi ya pada kenyataannya kita nyebarin hoax juga. Nah yang di situ tuh saya lihat Bu Tejo itu juga pas di akhir ya, yang dibilang Bu Tejo tuh ya ada faktanya tapi ada hoaxnya juga, yang Yuneng juga sama, ada faktanya ada hoaxnya juga. Dan saya pikir tuh cara pandang yang tidak hitam putih, gradasi dan merangkul semuanya itu cara pandang perempuan sih saya pikir. Kan kayak misalnya kan perempuan itu misalnya seorang ibu ya, dia punya anak 10, yang satu anaknya bandel, yang satu rajin, yang satu cerewet, yang satu pendiam, tapi kan semuanya dirangkul gitu loh Mas. Itu menurut saya yang paling kuat dari film Tilik tuh itunya sih. Jadi kalaupun ada sesuatu yang nggak disukain tuh ya perilakunya pas itu aja, bukan ke orangnya gitu. Itu sih. Justru kayaknya penonton yang baper ya. Jadi terbawa oleh film itu. Iya, terbawa emosi film itu. Kok perempuan ditampilkan seperti itu malah jadi seperti yang disampaikan Mbak Fitria itu natural aja. Justru film itu tidak mengada-ada. Ya, yang ada di film itu ya yang terjadi sesungguhnya seperti itu. Tidak kemudian jagoan itu superhero yang selalu benar, yang selalu menang gitu. Kemudian yang musuh itu selalu kalah. Justru di sini utuh, natural dan manusiawi sekali seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Ya, walaupun saya sih bisa mengerti ya kalau ada beberapa teman yang kemudian mengkritik itu kan melanggengkan pelabelan atau stereotyping terhadap perempuan gitu ya. Ya menurut saya bisa dibilang kayak gitu juga sih. Misalnya film itu menunjukkan perempuan di stereotipkan suka gosip gitu ya. Ya tetapi ya kan memang beberapa hal sih harus di rekonstruksi ya. Tapi kan bukan berarti terus tugasnya film itu untuk kemudian harus merekonstruksi stereotyping itu. Justru kemudian kita yang harus berpikir, apakah cuma perempuan yang suka gosip? Buktinya juga kalau di tempat ronda itu bapak-bapak sambil main gaple ngapain? Gosip juga, ya. Cuman kalau bapak-bapak itu lebih pandai mengemas gosipnya supaya kelihatan tidak gosip. Ya, padahal gosip juga. Orang ngobrol biasa tapi lebih pandai sebenarnya. Cowok itu kelihatan gagah gitu, padahal ya kayak gitu-gitu juga. Gosip juga, ya. Dan sebenarnya yang gosip mungkin emang buruk, tapi juga itu kan karena kita care gitu loh Mas. Jadi kalau kita hidup hidup saling bertemu, saling berinteraksi, itu pasti akan saling membicarakan. Ya walaupun kekurangannya sih kan dari semua yang dibicarakan itu ada hoaxnya gitu sih. Dan itu natural ya. Itu natural. Membawa kebenaran, membawa hal-hal yang tidak baik. Justru kalau saya yang pengen saya bilang harus direkonstruksi itu selain ya sebenarnya soal gosip itu nggak hanya perempuan sih. Kita kalau di inner circle kita ya teman-teman terdekat kita di waktu senggang tuh nggak mungkin deh ngomongin pengorganisasian mulu, ngomongin revolusi mulu, kayaknya nggak deh. Pasti ngomongin gosip juga. Sama ini loh tentang kan itu yang dibilang kalau perempuan udah umurnya belum menikah itu perempuan nakal. Nah itu mungkin yang perlu direkonstruksi karena kan di akhir terbukti kalau dia perempuan nakal, dia kan tidak melakukan sesuatu yang salah, dia pacaran sama duda, itu pilihan dia kan. Dan justru di situ perempuan berdaulat untuk memilih mau pacaran sama yang masih jaka atau yang udah duda, kan terserah dong, pilihan yang penting kan bukan suami orang. Jadi di masyarakat kayaknya sudah ada pikiran bahwa
kalau cewek belum apalagi cakep, menikah, iya. harus dapat cowok yang cakep juga. Dan masih Padahal muda. kan selera ya. Kan selera. kan. Ada juga yang sukanya mas sudah matang, Nah, gitu kan, kan. udah dewasa kan Jadi jangan putus bebas. asa, untuk para muda jangan Iya. putus asa. Ada kesempatan karena selera tadi bisa ditambahin micin. Iya, Jadi ada betul. semacam pesan, Duda jangan putus asa. Ini soal Aman, selera. aman. Jadi yang Bu Tejo bilang bahwa Dian tuh perempuan nakal, di situ hooknya tuh di situ. iya, Karena iya. dia nggak nakal, dia cuma pacaran sama Duda aja dan sedang melakukan pendekatan ke calon anak tirinya, nggak ada yang salah kan? Iya, iya. Salah Iya. dengan film itu ya. Iya. Itu dari kacamata Iya. perempuan, Bu. Dari kacamata Lah ini perempuan. sebelahnya ya toh. Nah, ini dari sisi bapak-bapak. enggak, kalau Mas Ramses ini memang beliau juga sering kali juga menggarap film ya, Mas Ya, Ramses ya. ya. penulis Sering naskah film juga, Bung. Menulis naskah film juga, pengamat film juga. Saya tahu banyak sekali film yang Betul. oleh Mas Ramses. Nah, sekarang di kesempatan kali ini saya mau tanya sama Mas Ramses, tilik dari sisi Apa ini? terserah Terserah jenengan lah. Terserah Mas Ramses ya. Di suatu hari saya buka Facebook sebagai kitab harian saya. Terus Iya. iya kan? Tilik apa ini, terus scroll lagi, tilik lagi. Nah, Oh, ada film rupanya. Loh, ada nama Bacek. Wah, ini saya kenal nih. Nah, terus besok saya nonton lah. Terus saya tonton, ini film bagus saya kira. Bagus, suara dialognya terdengar jelas, Iya. kameranya tidak goyang-goyang, kemudian actingnya juga takarannya Pas. enak ditonton, Iya, pas iya, lah. Kemudian blockingnya juga bagus, cara mengakali blocking supaya tidak membosankan, misalnya Iya. dengan pergantian tempat berdiri, Iya. bukan tempat duduk dari kendaraan itu, tapi tempat Dari berdiri. kuning pertama di belakang, Ya. kemudian jejer. Dua gitu. kali Iya, iya. turun, dah. Ya, Ya, betul, Itu betul. menurut saya Betul. itu cerdas sekali, Ya. cerdas sekali, dan urusan film ya itu saya kira. Kenapa saya kemudian tadi Mbak Fitri ngomong soal relate, itu karena relate juga. Saya begitu lihat panoramanya, wah ingat saya waktu masih di Jogja terus ke daerah situ ya, terus itu kan asik ya, banyak apa yang sama dengan apa yang biasa saya lihat. Saya kira bagusnya di situ. Satu-satunya yang hoax yang beredar di film itu, yang saya sayangkan adalah bahwa Tilik itu penuh dengan hoax gitu. penuh dengan hoax. Itu hoax. Itu. Satu-satunya hoax adalah Tilik itu penuh hoax. Oh gitu. Oh iya. Oke. Mas Hoax Ramses di luar. Iya. Iya. Karena Gimana? Jelasnya gimana? agak bingung. Tinggal tinggi saudara-saudara. Saya nggak bisa paham. Nah ini Ya. baru nih, Bung. Baru. Menarik. Karena kan kita semua sama-sama nggak tahu. Mungkin bahkan ketika misalnya penulis naskah atau sutradara bikin film itu juga kita nggak tahu. Kita nggak tahu latar belakangnya, kita nggak tahu keputusan saat pengambilan gambar dan Iya, sebagainya. Jadi saat itu terjadi, ya mulailah hoax itu muncul. Gitu. Hobi kita untuk menjudgment, menilai. Iya. Saya pikir semua persoalan dalam komunikasi, dalam tontonan itu kan soal menilai ya. Iya. Karena Ya. menilai itu, jadi menilai sesuatu yang di luar dirinya. Kalau tadi Fitri kan bilang itu relate dengan saya. Iya. Saya juga nonton itu relate dengan saya karena saya juga menemui orang-orang di sekitar saya begitu. Saya juga lihat pemandangan seperti itu. Yang tidak relate misalnya mengaitkan obrolan itu dengan ayat apa atau pasal apa, itu kan yang tidak relate. Ya kan? Iya. Saya kira itu belum bagus. Sama dengan film-film Indonesia lain, saya pikir selama kamera tidak goyang, suaranya kedengaran jelas, kemudian actingnya Jadi enak ditonton, secara penyutradaraan atau secara keseluruhan penggarapannya bagus. bagus sekali ya. Sutradara juga sangat memperhatikan detail ya. Misalnya Nah, di situ- gimana? Menurut Mas Ramses gimana? Itu tantangannya, saya kira. Tantangannya adalah apakah semua hal yang bagus itu adalah dibuat dengan kesadaran? Atau hanya Kebetulan. Karena Tapi bisa itu ya, kadang ada ya. banyak kan. jadi banyak ya film-film itu bagusnya kebetulan bukan karena konsepnya. Iya. Tapi kalau Tilik ini kira-kira gimana, Mas? Kira-kira Nggak tahu. Nggak tahu ya. Yang tahu mereka ya. Iya, yang tahu mereka. Tapi saya pikir soal kebetulan itu
banyak sekali terjadi ya. Ada Dan itu sah ya Mas. Ini kebetulan, bagus nih, pakai nih gitu. ya bagus aja. Boleh aja. Saya nggak bisa bilang bahwa itu jadi jelek karena kemudian kebetulan tetap bagus aja. Bagus ya. Karena kebetulan yang bagus itu hasil dari proses yang bagus juga kan. Iya, apalagi saya generasi Patino Sidin. Bagus. Tapi gini Mas, kita kan juga lihat banyak penonton yang berkomentar gitu kan. Tapi kemungkinan kan penonton berkomentar ini, komentar-komentar penonton ini kan berdasarkan emosional ya, tidak mempunyai pengalaman ilmu pengetahuan atau wawasan soal sinematografi atau film lah. Kalau menurut Mas Ramses ini, untuk menikmati sebuah film atau kemudian selanjutnya adalah mengomentari, apa saja sih yang harus dimiliki oleh seorang penikmat film? Iya. Nah, biar ini juga tahu juga. Karena apalagi kalau di bioskop ya, nonton film atau nonton teater itu kita bayar kan. Sudah bayar terus berniat menghujat, kan sayang kan? Mendingan nikmati aja dulu. Berarti bayar itu untuk meniatkan. Iya, kan sayang kan? Kalau dia menikmati menghujat gimana? Lain itu urusannya Agim. Nah, kan. Jadi ada ya penonton yang memang setelah nonton pengen menghujat, itu ada. Iya, ada saya kira. Terutama di soal cerita, soal tema, soal penokohan, bukan di soal teknis ya. Karena teknis saya pikir ya begitulah. Gitu. Tapi perlu nggak sih penonton film itu belajar sedikit wawasan tentang sinematografi atau film? Nggak perlu ya? Enggak. Nikmati saja. Nikmati yang perlu saja. belajar itu pembuat film itu. Oke. Setuju. Jadi nggak salah, nggak ada salahnya dong komentar-komentar yang Nggak. apakah itu nyinyir, Tidak, apakah itu tidak. Malah bagus itu sih. malah bagus. Gimana Iya. Mbak Fitri? Iya, Malah bagus ya. tadi? Justru saya melihat film Tile itu berhasil karena film Tile itu kemudian muncul diskusi-diskusi kalau saya lihat di timeline sosial media saya, Facebook, Instagram, Twitter, kan kemudian muncul apakah itu stereotipkan perempuan, apakah hanya perempuan saja yang seperti itu. Jadi itu jadi muncul diskusi-diskusi itu karena dipicu oleh film Tilik. Justru di situ saya melihat keberhasilannya. Kalau dibilang misalnya diskusinya kan tidak sehat, ya emang ada dokter diskusi kan nggak ada kan? Iya. Ya sama Ya, tetap ya, aja ya, diskusi. ya, Tidak ya. ada yang mengklaim, tidak ada kategori bahwa diskusi harus apa istilahnya itu? Kalau akademis misalnya Akademis. atau harus ini ya ngobrol aja Tentu. tidak Ya bebas apa-apa. aja lah. Makanya Iya. bukan ke penonton. Saya tidak akan mengomentari komentar. Kalau maupun kita mau ngobrol ya ke sineas ke pembuat film. Kira-kira apa sih yang bisa jadi film itu menarik? Kalau misalnya saya tanya nanti ke pembuat filmnya, saya pengen tahu kiat-kiatnya gitu. Bukan kiat menonton loh, tapi kiat Iya, membuat. loh. membuat film. Tapi ini Bung, karena Mas Ramses ini juga pembuat naskah film juga dan pernah difilmkan juga naskahnya. Itu untuk naskah Tile itu sendiri gimana? Saya belum tahu belum lihat naskah ininya ya, naskah tertulisnya, tapi menurut Maksudnya saya itu dengan dialek alur Jawa, kultur Jawa gitu. ya, saya kira berbeda dengan apa yang pernah saya tulis misalnya. Ini pasti pendekatannya lebih cair ya untuk membuat naskahnya, bukan misalnya shot satu terus apa isinya, kata kerja, kata benda dan sebagainya. Ini pasti lebih cair karena obrolannya juga begitu mengalir sekali ya. Dan sementara di sisi lain ada juga penulis naskah yang bukan textbook ya, tapi berdasarkan tradisi sastra, tradisi tertulis, bukan tradisi ngobrol. Padahal visual itu kan ngobrol. Iya. Ya, adegan itu kan obrolan loh. Ya, tapi ada juga yang bikin dari tradisi sastra, jadi makanya bahasanya kadang-kadang agak EYD gitu. Iya deh banget gitu ya. Tapi untuk film Tile kemarin itu memang natural sekali ya. Iya, dan saya pikir banyak sekali pendekatan yang bisa dipakai untuk bikin naskah seperti itu ya. Iya. Luar biasa gitu. Di samping itu mungkin pemain-pemainnya juga pas ya. Mungkin Mas Ramses sendiri melihatnya. Iya, itu Karakter per karakter itu kan kadang-kadang nggak bisa pasti dari sekian banyak pemain kan paling satu atau dua yang pernah katakanlah belajar acting lah. Itu kan pasti karena pengorganisasian yang cermat bukan karena pengajaran acting kan. Iya. Karena pengorganisasiannya. Ya.
karena banyak faktor kan. Sambil di ini loh ya, monggo Diunjuk. minum, Iya. diunjuk nggak apa-apa. Iya Terus Mas. gini, komentar-komentar itu juga saya baca ada yang menuduh bahwa film ini menampilkan perempuan dengan cara yang tidak elok begitu, dengan bahasa yang asing lah ya. Nah, jadi saya pengen tahu nih soal aktivis perempuan atau feminisme. Saya jadi pengen tahu kenapa kok mereka sangat tersinggung atau sangat sensitif dengan isu perempuan. Sebenarnya yang lepas dari soal film Tilik itu, saya pengen tahu sebenarnya di organisasi perempuan itu yang diperjuangkan apa sih? Lepas dari soal Tilik nih, kita soal perempuan. Iya, ya sebenarnya apa ya? Kalau menurut saya sih organisasi perempuan sebenarnya macam-macam juga sih Mas isunya dan perjuangannya tuh biasanya spesifik. Ada yang memperjuangkan kesetaraan gender, penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Ada juga yang lebih ke misalnya ke hak-hak perempuan tani, perempuan buruh, macam-macam sih. Tapi yang menyatukan sih ya kalau dalam pandangan saya itu semangat, mungkin kalau sering kita dengar istilah feminisme gitu ya. Nah kok feminisme tuh mungkin istilahnya kayak dari barat, tapi sebenarnya enggak. Itu sebenarnya sih kalau kita lihat nilai-nilainya itu justru nilai-nilai yang ada di sini menurut saya ya. Dan itu banyak juga sih terlihat di film Tilik sih kalau saya boleh bilang seperti itu ya. Jadi kayak ya feminisme itu kan percaya pada proses, semua orang tuh punya prosesnya masing-masing gitu loh, dan selalu ada sebab dibalik sebuah akibat. Jadi misalnya kalau kita ngeliat kenapa sih kalau di feminisme yang saya pelajari ya, kenapa sih Bu Tejo kayak gitu? Oh pasti dia ada kemudian masa lalu atau pengalaman hidup yang membuat dia seperti itu. Kenapa dia lebih suka pacaran sama Duda daripada sama Fikri yang seumuran? Dia kehilangan sosok ayah. Saya kan itu tergambar kan dalam film. Terus kenapa Yuneng dia mati-matian membela dia? Mungkin dia pernah punya pengalaman buruk dengan berita yang tidak terbukti dan dia juga masih keluarga sama dia. Jadi semua itu pasti ada sebabnya. Dan kalau di feminisme tuh iya kita nggak langsung memandang sesuatu itu hitam putih, tapi kita berusaha untuk memahami sebabnya apa. Dan sehingga ya itu tadi yang saya bilang ya, semua tetap dirangkul karena semua orang tuh punya prosesnya sendiri-sendiri. Dan menurut saya itu kan sebenarnya semangat hidup masyarakat Indonesia kan kebanyakan begitu ya kalau yang saya rasakan ya. Dan juga ini ya menurut saya sih ibu-ibu di Tile itu nggak saling membenci Mas, justru sebaliknya mereka tuh saling menyayangi dan saling mendukung, dan justru mereka tuh adalah support system untuk sesamanya gitu loh kalau yang saya lihat. Jadi kalau kita lihat ya sebenarnya kan Bu Tejo dia bisa aja dia nggak suka naik truk, dia bisa aja kan dia orang kaya, tinggal minta suaminya kan, dia juga bilang kan tinggal minta suaminya untuk nelponin nyewa mobil sendiri, tapi kan dia tetap memilih untuk naik truk yang susah-susah supaya bisa bareng-bareng sama ibunya. Terus waktu Bu Tejo kebelet pipis juga kan Yuneng dia yang paling pertama itu loh mau membantu dia gitu kan. Terus terus pas mereka berantem juga begitu ada musuh bersama itu Pak Polisi, mereka langsung bersatu dengan cepat. Terus pas Yuneng kecewa kan ternyata dia informasinya nggak benar karena Bu Lurah nggak bisa ditengok. Yang pertama kali menghibur Bu Tejo juga. Pas kemudian mereka mau ke pasar gede, Yuneng ya ikut juga. Nanti juga di pasar mereka udah belanja bareng, ketawa-tawa lagi. Kalau di naskah gitu. Itu kan malah Buneng yang setelah tidak jadi tidak jadi Tilik, ya kan? Kemudian naik truk lagi itu malah dikucilkan, saya kan ngapusi mau akhirnya tidak bisa kan, udah jauh-jauh ternyata nggak bisa, akhirnya seolah-olah dikucilkan tuh itu setelahnya. Tapi semua karakter itu, semua keberpihakan penonton itu di Tilik itu kan semuanya ditampilkan. Maksud saya kalau dia itu tokoh Bu Tejo misalnya, Anda kurangi durasinya, jadi seperempatnya aja, itu jadi tokoh antagonis. Ya benar. Ya kan? Jadi tokoh-tokoh kayak karena dia muncul banyak siapa penjahat itu. Tapi karena kamera itu terus ada di situ, penonton terbangun empatinya, juga dengan seluruh ibu-ibunya. Polisi yang penegak hukum itu jadi
outsider. Iya. Justru dari apa yang disampaikan Mbak Fitri ini ya, mengkanter semua komentar yang menuduh bahwa film ini memposisikan perempuan pada situasi yang tidak elok, justru terbantahkan semua ya. Karena di situ apa yang disampaikan Mbak Fitri betul sekali. Perempuan itu di situ menunjukkan kedaulatannya ya. Benar. Mereka bisa berangkat berkelompok, perempuan semua. Empati juga, ya, kan? Saling berempati, saling membela. Artinya tidak bergantung kepada laki-laki kan di situ. Bahwa di situ ada laki-laki yang justru di situ sosok laki-laki si Gotrek itu begitu posisinya sejajar aja, tidak kemudian memimpin kelompok itu kalian harus begini-begini. Iya. Artinya di situ menunjukkan bahwa si perempuan di situ benar-benar pada posisi yang sejajar dengan laki-laki. Dan Berdaya. jangan lupa di situ yang jadi lurah siapa? Bulurah. Iya. Nah, film ini bener-bener, dan kalau kita lihat adegan yang polisi itu, saya gila ini. Sebuah lembaga negara, militer, Polri, kalah oleh ibu-ibu. Nyerah. Selesai. Artinya di situ posisi perempuan begitu. Ya karena ibu-ibunya rame-rame kan. Jadi memang kalau perempuan itu bersatu tuh memang bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Jadi nggak benar itu ya. Ya Karena nggak kenal. Saya karena nggak kenal. Misalnya persoalan yang ada di situ mungkin tidak dialami oleh orang lain, oleh penonton. Misalnya, naik truk itu melanggar hukum, bergosip itu melanggar moral, melanggar agama kan? Karena memang nggak ngalamin. Mungkin yang komen buruk itu kan nggak pernah tilik misalnya. Iya. atau mungkin saya juga tidak menganggap itu negatif karena dari keseharian saya ya bergosip itu bukan karena saling membenci. Betul. Setelah itu juga kalau ada apa-apa ya ke tetangganya lagi, yang nolonginnya tetangganya. Bisa jadi, ada waktu luang ya nongkrong di tetangganya. Bisa jadi kontrol sosial juga ya. Iya. Nah itu. Benar ya kan? Iya. Tidak kemudian itu jelek loh ini. Bukan itu, kadang itu tuh. Jadi dari situlah kemudian terbentuk budaya-budaya yang baik itu bisa. Iya, dan juga ngomongin, tapi setelah ngomongin pun perilaku di depan tuh tetap baik. Kan kayak pas ketemu dia ya tetap baik. Kalau ada ini pasti tetap nolongin. Justru karena mereka tuh udah sangat dekat, ibu-ibu itu jadi bisa ngomong seterbuka itu. Kalau misalnya saya sama orang nggak terlalu deket, pasti saya kebanyakan basa-basi lah. Misalnya mau ngomong mikir, aduh salah nanti gimana dia tersinggung. Tapi kalau udah deket, saya ngomong gini juga dia nggak akan tersinggung kok, karena udah dekat. Hubungan relasi personal yang baik itu juga ciri-ciri dari feminisme itu kan, membangun relasi personal yang baik itu, Mas. Tapi ada sebagian mungkin menangkap ini, ada unsur bahwa Bu Lurah itu, itu Bu Lurah udah sakit-sakitan, artinya Bu Tejo kan bilang, itu udah waktunya lengser, dia mau naikin ternyata suaminya Bu Tejo itu juga mau jago kan itu. Gimana itu? Nah itu banyak terjadi juga ya. Ya itu mungkin aja terjadi seperti itu kan, juga nggak ada yang salah juga sih toh. Yang dilakukan Bu Tejo kan ya cuman nggak tahu, dia nggak melakukan apa-apa sih menurut saya. Dia ngasih duit ke Gotrek juga belum tentu itu sogokan kan. Kan maksudnya ya mungkin dia pengen memberi aja, atau itu sogokan aja, tapi kan dia tidak melakukan hal yang melanggar normal lah menurut saya soal politik lurah itu yang tampak di film itu. Ya sah-sah aja sih membangun membangun simpati masyarakat gitu kan, boleh-boleh aja gitu. Kalau itu memang ternyata, kalau Mbak Fitri tadi ternyata Bu Tejo itu juga baik-baik juga gitu, nggak terus miring gitu. Kalau kemudian ngasih uang ke Gotrek itu memang Gotrek udah berjasa ya nganterin. Karena kan diceritakan di situ bahwa ini yang selo pada waktu itu dadakan yang bisa hanya Gotrek itu. Kan? Dan kalau di desa itu kok sepengalaman saya tuh banyak sih orang yang rezekinya berlebih terus ya ngasih ke tetangganya aja, nggak pakai alasan apa-apa tuh juga. Saya sering ngelihat seperti itu sih, dan itu kan bagus aja sih. Ini kan film gitu loh. Kalau artinya film itu kan biasa juga memotret apa yang ada di masyarakat atau di dunia nyata, dipotret kemudian difilmkan dengan sedikit dramatisasi. Saya kira lumrah-lumrah saja ya kan? Iya, dan untuk durasi berapa itu 30 menit ya, 30 menitan. Masa kita mau menuntut
satu film dalam 30 menit untuk memperbaiki moral kita, ya nggak bisa, itu kan tanggung jawab kita sendiri. Bener. Kasihan para pembuat film. Nah, ini Mas Ramses, Ya. dari sisi pembuat film, gimana Mas? Tilik ini bagaimana sih sebenarnya kita menempatkan sebuah realita ke dalam sebuah film supaya kita bisa hati-hati, atau kita tidak perlu hati-hati juga dalam membuat film? Gimana supaya film itu bisa dikatakan diterima oleh seluruh masyarakat? Tentu saja yang pertama harus dihilangkan dulu keinginan untuk diterima oleh seluruh masyarakat. Susah. Bikin film dulu aja. Bikin dulu aja ya. Iya, nanti banyak kompromi soalnya. Kalau terlalu banyak mikir, ketakutan nggak jadi bikin ya Iya, Mas. jadi kalau mau diterima nanti kita mau bikin misalnya tentang apa toko Pak Ijo, terus nanti larinya pemerannya harus Reza Rahardian. Artinya kita harus memperhatikan nilai-nilai nggak sih? Apa gitu supaya ini berbenturan nih dengan nilai, nggak usah adegan ini misalnya gitu. Perlu nggak kita seperti itu? Saya kira itu berjalan beriringan dengan proses ya. Proses ketika sudah bukan hanya milik satu orang penulis menurut saya. Itu nanti akan ditegur atau ditawar oleh sutradara, oleh produser, oleh banyak tim ya. Tapi yang penting kan kesadaran itu. Kalaupun misalnya dia melenceng dari fakta, ya tidak apa-apa. Tapi asal disadari saja misalnya. Karena sebagus-bagusnya film, sebagus-bagusnya karya seni, sedahsyat-dahsyatnya karya seni, tetap dia tidak akan bisa menandingi realitasnya kan? Iya, betul. Ya. Iya. Jadi ya sudah, motret segitu aja gitu. Terus potretnya tidak persis, ya tidak apa-apa gitu. Misalnya ada adegan perang di abad pertengahan tapi sudah pakai celana panjang, kita terima-terima saja gitu kan. Iya. Ya. Itu terima aja. Itu kebenaran, jadi artinya kebenarannya sudah berbeda dengan kebenaran keseharian. Soal kesadaran itu, atau misalnya kita lihat film, kok orang bisa terbang sih gitu. Tapi kan kita bisa berterima. Waktu nonton aja kita udah siap nerima itu kan. Dan nggak protes juga ya Pak? Nggak protes gitu. Jadi bukan pada sama atau tidaknya dengan realitas menurut saya. Betul. Soal relate aja, bukan banyak faktor ya, banyak faktor. Jadi di Tilik itu saya kira ada unsur apa ya, humble, ada unsur kesederhanaan dalam proses yang itu banyak saya temui juga di film-film buatan Jogja, Jawa Tengah gitu, bahwa mereka itu nggak neko-neko lah gitu. Potretnya ya begitu. Ya gitu. Keberanian untuk menggunakan bahasa daerah dan sebagainya. Kalau Anda tidak berani pakai bahasa daerah, ya, atau kalau Anda mau misalnya festival filmnya diterima oleh seluruh lapisan ya nggak akan pakai, ya kan? Karena teman-teman di Flores, teman-teman di Papua mungkin nggak akan paham, tapi kesadaran bahwa ya ini jadi tidak seperti yang kutipan kemarin yang bagus, kebebasan berbicara itu bukan berarti kebebasan jangkauan. Ya kan? Ya lingkup itu aja. Jadi tidak harus sama juga, tidak apa-apa. Jadi jangkauan baik sebagai penonton maupun jangkauan atas kenyataan. Oke, Mas Ramses, kalau sepengalaman Mas Ramses ya, Masnya pernah membuat naskah, kemudian naskahnya difilmkan, mestinya apakah Mas Ramses pada waktu membuat naskah waktu itu, naskahnya apa, Mas? Yang yang pernah difilmkan cuma 2 ya. Ada cerita, berbentuk cerita, Bejovan Berlak, sama judulnya Andre Philip, sebuah film pendek. Oh gitu ya. Terus ya itu saya kira. Itu Mas Ramses waktu itu udah membayangkan, oh ini nanti karakternya seperti ini loh, ini yang jadi itu loh, itu. Enggak. Maksudnya kenapa pertanyaan ini muncul, Bung? Mau tanya, Bung, kalau kemudian seperti saya Zanuyun nih, terus pantasnya jadi tokoh apa? Iya, ada juga, ada teman saya yang menulis naskah memang dia sudah membayangkan dia akan jadi misalnya jadi Benyamin gitu kan, siapa. Ada juga yang begitu. Tapi kalau saya enggak. Kalau saya karena berdasarkan cerita apa yang saya tahu saja. Cerita misalnya saya baca di koran atau di buku kayak gitu. Nah ini gini,
saya kan sebelum akhirnya Mbak Fitri kemudian Mas Ramses, saya juga menawari beberapa teman, ayo ngobrol tilik, kalau bisa kritik dong gitu loh. Nyaris teman-teman ini nggak berani untuk mengkritik tilik. Saya pikir sesempurna itukah film tilik sehingga orang takut untuk mengkritisi gitu lah ya. Nah, saya mau nanya nih sama Mbak Fitri, kira-kira ada nggak sih kritik untuk tilik? Ada nggak? Kalau saya sih kritiknya ya, saya kan kalau lihat film tuh kalau ada hal kecil yang kayak mengganggu tuh sering gitu mengganggu ya. Kalau saya tuh di tilik ya itu kayak alur yang menurut saya kok agak kurang ini tuh ya itu yang katanya kan ada tetangga itu Mas Panjul yang menggosipkan Dian jalan sama om-om di mall. Kan kalau dia jalan sama mantan suaminya Bu Lurah kan harusnya orang desa itu udah tahu dong dia jalannya sama siapa. Dan menurut saya itu kurang masuk di logika di logika harusnya kan harusnya sudah kenal kan. Oh ini jalannya sama Pak Lurah, apalagi di desa sama keluarganya Lurah kan mantan suaminya pasti kenal ya. gitu. Minimal tahu. Jadi itu kayak agak kurang masuk di situ sih. Pertama yang saya lihat itu, yang kedua itu saya agak terganggu dengan yaitu kan pas ada polisi itu ibu-ibu turun karena gemes sama polisi kan langsung turun aja dan di truk nggak ada kursi, tapi kok pas di rumah sakit tiba-tiba dibuka tuh ada kursinya harus diturunin, turunnya harus lewat kursi, kok tadi enggak, terus kursinya muncul dari mana kok tiba-tiba ada gitu. Mungkin karena saking emosinya terus nggak butuh kursi, mencolot. Tapi kursinya juga nggak kelihatan di scene itu, Mas. Ya sebenarnya itu kayak hal kecil sih ya, cuman mungkin nggak saya nonton 3 kali jadi tahu. Jadi apa? Kalau Mas Ramses ada nggak Mas yang bisa diisi atau memang? Saya itu sudah lama nggak menghujat film ya. Saya udah tobat jadi penyinyir. Tapi ada satu hal yang menurut saya bukan kesalahan, bukan jelek gitu. Pilihan ya. Pilihan. Adalah saat obrolan Dian sama kekasihnya. Nah, menurut saya alangkah lebih baik kalau kamera diletakkan tidak di belakang, di belakang mereka, tapi di depan, karena efeknya akan sangat luar biasa. Ini bukan soal teknis ya, ini soal kesan yang akan timbul menurut saya begitu. Mungkin ekspresinya menjadi lebih kelihatan ya. Ekspresi dan dari segi alur barangkali barangkali dia akan jadi gong, akan kayak orang dari sekian chaos itu kan orang suka ada bikin klarifikasi atau jumpa pers untuk bikin klarifikasi. Di situ publik kan nggak mungkin ngobrolnya ke sini. Jadi kemarin itu tidak begitu kan. Tapi ke depan menjelaskan bahwa bahwa ini yang akan jadi gong itu dalam yang mungkin bisa diambil angle yang lain ya, daripada di belakang yang seperti rasa bagi saya terasa meragukan, ini mau menjelaskan atau mau tetap tusuk gitu. Ya, justru dengan sisi yang dari situ itu seperti kayak seolah-olah Dian salah gitu ya. Seolah-olah Dian tuh ini sisi gelapnya dia. Iya. Akhirnya kan seolah-olah dia emang nggak benar gitu ya. Iya benar tuh. Dia tuh sembunyi-sembunyi melakukan itu. Karena ada sebagian tubuhnya jadi nggak full ya wajahnya. Bayangkan aja kalau Anda bikin klarifikasi ke pers gitu. Terus Anda di situ wartawan tapi ada ngomongnya ke sini. Dia kan pasti agak gimana ya. Padahal kan si pembuat film itu jangan-jangan juga ragu ini Dian ini sisi gelapnya atau sisi terangnya nih. Jangan-jangan loh, tapi kan ya kita nggak tahu ya. Cuman kan dari dialognya kan dia nih berencana menikah dan saya kira kan berarti harusnya dalam hubungannya dengan bapaknya Fikri itu kan ada niat baik gitu loh, nggak hanya sekedar morotin, nggak hanya sekedar sugar daddy gitu kan, tapi ya memang niatnya untuk menikah dan itu kan bagus, nggak ada yang salah. Jangan-jangan si pembuatnya itu di kepalanya sudah terbebani dengan nilai moral itu tadi loh, bahwa perempuan berpacaran dengan orang tua itu harus, kemudian dari cara angle itu agak sedikit gelap, syukurlah kalau disadari. Tapi kadang-kadang di film kan kadang-kadang
pengambilan angle itu bukan karena tuntutan perseptual ya, bukan karena kesan yang ingin ditampilkan, tapi karena kesulitan teknis misalnya. Bisa kesulitan teknis, bisa kok ketoknya paling artistik dari situ gitu. Gitu. Tanpa memperhatikan Iya. wah ini dari depan lebih gitu. Ya rasanya kan lebih kuat itu saya klarifikasi. Tapi selebihnya saya pikir ya sama ini bagus ya. Bisa dinikmati ya, Mas. Dialog itu dengan berpindah angle, menurut saya tidak perlu diubah dialognya. Iya. Tetap dialognya, tapi rasa sebagai buku putihnya itu lebih Bahwa kuat. itu bukan sisi gelapnya si dua orang itu ya. Ya itu wajar aja orang pacaran, apa salahnya sih? Iya. Ya udah kamera misalnya gitu ya. Misalnya begitu. Dialog akhirnya si Pak Duda itu, Iya. Pak Duda, yang Duda itu, apa itu? Tenang no pikirmu. Percaya ke aku. Percaya karena itu mungkin nih endingnya di situ. Pokoknya segala macam ketakutan si Dian Dian. atau mungkin yang dirasakan Dian. Pokoknya Mas percaya karena aku Mas. Nah, kalau saya bilang begitu, Iya. tapi sambil saya begini, kan kamu nggak akan yakin ke saya. Benar. Ya kan? Atau itu menjawab netizen ya. Ketika nanti gini tenang no pikirmu. Percaya karena aku. Bisa juga. Tapi bahwa segala kekurangan yang ada di situ kecil-kecil itu terobati karena memang secara keseluruhan. Secara keseluruhan bisa dinikmati, tapi mungkin saya bilang gitu ya karena saya relate tadi, karena saya wong Bantul, keseharian lihat kayak gitu. Jadi itu kayak ya itu latar belakang saya yang membuat saya relate, tapi belum tentu orang kan merasakan yang sama. Kalau tidak punya pengalaman yang relate gitu sih, Mas. Kalau Gitu. film Tilik bagus gak? Ada orang nanya, saya bilang bagus. Kenapa? Karena orang lain juga bilang bagus. Saya sulit sekali. Maksudnya itu dalam satu peristiwa kesenian gitu, peristiwa karya seperti itu kan ada bagian yang lemah dan sebagainya. Tinggal pilih aja mau bilang bagus atau tidak kan gitu. Iya. Nah kalau nilai nih 1 dari 10 berapa nilai? Tilik. Kalau masuk IMDb ya. IMDb itu pelit-pelit loh, film bagus aja. Endgame itu 9,1. Terus apa lagi? Ya. Kalau saya sih ngebandinginnya sama film-film pendek yang sejenis itu ya. Maksudnya nggak akan saya bandingin sama filmnya Marvel apa enggak, itu kan berbeda ya. Kalau saya bandingkan dengan film-film pendek yang sejenis itu sih mungkin 9,5. Woi, tinggi banget loh. Hampir sempurna loh, tinggal 5 poin lah. Kan 5 itu yang tadi itu. Kan untuk jenis film-film yang seperti itu. Ya yang sejenis. Kalau Mas Ramses tadi belum ngasih nilai. Kalau Mas Ramses sih oke ya. Kayak juri-juri itu. Berapa, Mas? Wah, harus pakai angka ya? IMDb pakai angka. Oh, iya. 8,2 lah. Nyampe. Tapi masih di atas 8 ya. Iya. Tetap itu bagus. Artinya bahwa memang naskah itu atau film itu memang diterima, nyatanya juga viral gitu dan banyak yang nonton luar biasa. Iya. Tokoh siapa? Butejo. Butejonya sangat viral, bahkan sudah masuk di TV sekarang gitu ya. Ya masalahnya kan begini, film yang bagus belum tentu film yang viral. Betul, Ya, betul. dong. Ya. Maksud saya tadi banyak sekali persoalan yang muncul dari komen. Kan gitu. Kan pertanyaan awal juga soal komen, bukan Ya, soal film gitu. benar. Makanya kalau saya sih yakin ada film pendek lain atau film panjang mungkin yang dibuat oleh teman-teman di Jogja, komunitas kampus. Tapi itu yang bagus-bagus ya. setelah fenomena film Tilik, efeknya saya jadi nonton semua film pendek. gitu Yang ya. Nah, sejenis benar, Tilik benar. jadi kayak semuanya deh, ada Lemantun, Singsot, Anak Lanang, Iya. Nyumbang, itu semua jadi saya tonton dan saya lihat kayaknya teman-teman saya juga banyak yang jadi nonton. Berarti kan tuh efek yang bagus Yang sih. bagus, ya. Selain yang tadi saya bilang memunculkan diskusi-diskusi tentang isu perempuan, tentang isu kehidupan di desa, itu positif sih kalau saya lihatnya. Kalau dampak ini wah itu berat banget ya. Dampak Kalau kita bicara dampak itu kayaknya Kesannya dampak. film tuh bebannya berat banget sih ya. Kalau ngomongin dampak, jangan dampak ke masyarakat, itu terlalu jauh. Dampak ke pembuat filmnya. Kira-kira Ya. Kira-kira kalau sudah begitu, karena kalau misalnya Ya, perbandingan, benar. kalau dibandingkan dengan film lain, dia juga mungkin bisa
nggak peduli gitu. Tapi dengan karya sebelumnya atau karya setelahnya kan, paling begitu. Ya. Dampaknya seperti apa? Nah, itu bentuk pertanyaan itu. Nah, ini tantangan juga ya, Iya. tantangan. Jadi teman-teman Ravacana, ini tantangan tadi, setelahnya bagaimana? Harus lebih bagus. Nah, pastinya kan ini sudah jadi pedoman ini. Ini sudah segitu, nanti setelahnya apa? Dia salah bikin film bagus. Jadi berat. Jadi hidupnya yang Harus tadinya gitu kan. slow jadi terbebani. Tapi enggak lah, untuk orang-orang yang memang fokus di dunia itu, saya kira berkarya itu sebuah tantangan dan Menikmati kenikmatan gitu ya. kan. Sehingga tidak merasa ya ini, karena mungkin awalnya juga tidak diniatkan untuk supaya viral, artinya ya buat aja. Saya kira awalnya juga begitu. Masih banyak yang Mungkin Mbak bisa Fitri masih diobrolkan. ada untuk statement akhir misalnya. Statement akhir sih apa namanya menurut saya tuh kalau film Tile itu katanya ingin apa namanya isu soal informasi, justru di situ menggambarkan bahwa ya saat ini tuh kan akses informasi di kita itu banyak banget ya, dari mana-mana banyak banget, dan terkadang tuh semua orang sadar atau tidak sadar tuh dia bisa jadi penyebar hoax juga, dan bahwa semua orang tuh berpeluang untuk menyebarkan fakta dan sekaligus hoax, sehingga kita emang harus lebih berhati-hati lagi sih untuk apa namanya mengecek, jangan sampai kita walaupun nggak disengaja atau nggak disadari, ya kalau bisa sih diusahakan sebisa mungkin jangan sampai jadi salah satu yang menyebarkan hoax gitu. Itu mungkin satu. Terus yang kedua tuh ya itu tadi, kalau menurut saya sih tanggung jawab soal memperlihatkan apa yang seharusnya, apa yang baik itu bukan dibebankan ke film atau ke pembuat film, tapi justru ke penonton dengan membuat diskusi film setelahnya. Seperti yang terjadi di fenomena film Tile ini, kalau saya memandangnya positif sih. Yang satu bilang oh itu begini-begini soal isu perempuan, yang satu bilang oh itu begini. Itu memunculkan diskusi yang kemudian jadi saling membangun lah. Itu sih, jadi ya makanya mungkin tadi nilai 9,5 ya, karena efeknya juga Yang itu. tadinya orang abai dengan soal feminisme atau soal perempuan, Stereotyping soal ngobis, kan sekarang terus akhirnya jadi iya kok bapak-bapak juga gosip kok, iya kok hidup di desa itu gini kok, itu kok, semua jadi muncul yang tadinya enggak. Mungkin Mas Ramses mau buat yang cerita bapak-bapak yang gosip gitu. Ya bagus itu. Ronda, judulnya Ronda, Mas. Ada yang mau disampaikan, Mas? Kalau berkaitan dengan Tile, menurut saya kalau mau dijadikan momentum itu kan saya kira akan asik kalau keterlibatan teman-teman perempuan untuk bikin di produksi, di naskah, penyutradaraan, terus risetnya, 3 hal itu untuk film-film sejenis itu. Karena itu kan sangat berbeda kalau Tile itu dibikin oleh perempuan. Oh iya, saya ingat Mas Ramses ini pernah punya keinginan atau cita-cita membuat pelatihan ya. Pelatihan apa Mas? Untuk pembuat film perempuan. Sutradara perempuan. Gitu. Saya pikir itu jadi bisa dijadikan momentum ya, bahwa perspektif itu penting. Jadi kalau yang bikin, yang riset, yang nulis naskah, kemudian yang nyutradarai itu perempuan, itu kan sangat berbeda. Dan perempuan itu bukan persoalan seks, bukan persoalan jenis kelamin, pengalaman, bisa pengalaman perempuan. Anda bisa menerapkan itu pada misalnya masyarakat miskin yang bikin film, petani yang bikin film, buruh yang bikin film. Jadi film sebagai media seni tidak hanya diulik sama anak-anak kampus saja atau anak-anak kota saja gitu. Nah itu untuk perempuan-perempuan, supaya nanti ada banyak film yang lahir dari perspektif perempuan. Belajar ini ya, nyutradarai atau menulis naskah, Mas Ramses? Dua-duanya. Nulis naskah, nyutradarai sama kemarin yang sempat kita ribut itu pernah saya kira penting juga editing. Oke. Jadi Mas Ramses ini atau teman-teman yang punya keinginan untuk belajar menjadi seorang, khususnya perempuan ya, belajar penulisan, belajar penyutradaraan, membuat film lah, bisa hubungi Mas Ramses. Iya memang, iya benar. Mas Ramses dulu pernah kontak-kontak, aku pengen bikin pelatihan film memang untuk perempuan. Ya, karena Mas Ramses juga diskusikan banyak juga dengan Mbak Fitri ya. Oke, itu teman-teman. Oke. Nanti bisa hubungi nomor di bawah ini.
Baik teman-teman Talk Slower, Ya. kita cukupin atau gimana Bung? Ya kita cukupin aja. Kita cukupin ya. Kita cukupkan obrolan kita malam hari ini. Kita sambung kapan-kapan gitu. Kita tunggu terus apa yang akan kita obrolkan di sini. Jadi ya, jangan kemana-mana. Stay tune terus di Jangan Lempuyangan. lupa. Kan biasanya kalau YouTuber jangan lupa subscribe. Oh iya, Kita- please subscribe gitu. Kita enggak, kalau menurut teman-teman layak di subscribe ya di subscribe. Kalau enggak ya di subscribe. Apa susahnya sih? Iya tuh. Apa sih? Tinggal klik aja. Oke teman-teman, terima kasih Mbak Fitri. Terima kasih. Ya, Mas terima kasih, Mbak Fitri. Mas Terima Toto. kasih Lagi di Terima episode kasih. Talk Slow selanjutnya di YouTube channel kita. Sampai ketemu lagi.